Pada konten kemarin saya sudah membahas tentang bor NRT Pro DC740 ini. Dan sekarang saya sudah datangkan kakaknya NRT Pro DC743. Terus terang saya penasaran bagaimana performanya. Apakah sama saja seperti ini ataukah lebih baik? Dan ya kalau dilihat dari harganya seharusnya lebih baik dong ya. Karena harganya lebih mahal kalau kita lihat di marketplace online. Dan kalau kalian juga penasaran, stay tune, kita intro dulu. Halo, assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Putra. Ini dia ya, mesin bor terbaru dari NRT, sudah brushless. Untuk tipenya adalah NRT DC743. Bor ini sudah memiliki sertifikat K3L. Untuk harganya ini saya beli 800.000 sekian. Untuk link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Dan kemasan produknya hanya dus berwarna seperti ini. Ada beberapa keterangan untuk spesifikasi dan juga fitur. Lalu di dalamnya ada koper plastik lagi. Dan untuk koper plastiknya ini sama saja dengan koper dari produk generic pada umumnya ya. Dan yang membedakan hanya ada tulisan NRT Pro yang sudah di emboss. Oke, langsung saja kita unboxing. Oke, untuk paket pembelian yang pertama di sini kita mendapatkan ada 4 buah mata bor. Ini adalah mata bor tembok. Ini mirip seperti paket pembelian untuk DC343 ya, dapat mata bor tembok yang satuan seperti ini. Berikutnya di sini kita mendapatkan buku panduan penggunaan yang sudah berbahasa Indonesia dan di sini juga disertakan kartu garansinya. Dan untuk NRT Pro ini garansinya hanya 30 hari atau 1 bulan. Jadi anggap saja tidak ada garansinya ya. Lalu ada handle tambahan, ada wall charger yang bentuknya sama seperti yang DC740. Dapat 2 buah baterai 2000 mAh dan yang terakhir unit mesin bornya. Untuk build quality dari mata bornya ini nanti saya akan uji terlebih dahulu ya biar ketahuan bagaimana kualitasnya. Berikutnya untuk handle tambahannya ini dari bahan plastik yang lumayan tebal jadi terkesan solid ini. Tetapi sangat disayangkan ini tidak ada karetnya ya, tidak ada grip karet di sini, hanya plastik biasa. Dan untuk tulisan NRT Pro ini di emboss dan ini plastik juga. Ya terlihat lumayan niat lah ya. Lalu berikutnya untuk docking chargernya ini sama saja dengan DC740, jadi tidak usah saya bahas secara rinci lagi ya biar menghemat waktu. Dan untuk baterainya ini juga sama dengan DC740 kemarin, jadi tidak usah kita bahas lagi ya. Yang membedakan hanya ini ya, indikator baterai pada baterainya ini menyala. Kalau DC740 kemarin hanya gimmick-gimmick doang. Dan menu utama kita unit bornya, kurang lebih bentuknya seperti ini. Kalau dari bentuknya ini mirip sekali dengan Nagawa yang pernah saya ulas ya, yang warnanya kuning. Dan untuk material bahan plastik yang digunakan, ini kalau saya lihat sih kurang lebih sama saja dengan DC740 kemarin, tidak ada beda. Untuk material bahan karetnya juga ya sama saja ya ini ya. Gripnya juga terasa sama, tidak ada beda juga. Tetapi untuk finishing ya, untuk finishingnya ini ya kalau saya katakan lebih bagus yang DC740 daripada yang ini ya. Ini agak sedikit tidak rapi, kalau DC740 kemarin memang ya lumayan rapi ya. Kalau ini masih ada plastik yang melebar-lebar, lalu masih ada yang renggang-renggang ini. Jadi kurang enak untuk dilihat. Untuk part-part yang bisa digerakkan kita pasang baterai terlebih dahulu. Dan untuk baterainya ini fit ya, tidak ada goyang-goyang, tidak ada renggang-renggang juga, mantap. Lalu untuk perpindahan speed atau speed selector kita coba ya. Apakah ada yang nyangkut atau tidak? Untuk speed selectornya oke, tidak ada nyangkut. Lalu untuk mode selector ini juga sangat ringan dan clicky sekali. Torsi selector sama ya, ini juga enak sekali, clicky sekali. Dan untuk cak apakah goyang? Untuk cak juga kokoh, kita lihat apakah center atau tidak. Mantap ya, caknya juga center, tidak ada masalah. Dan untuk penguncian caknya ini kita coba ya, apakah bisa di high dan low. Ini bisa. Lalu kalau di low, ya bisa ya, keduanya bisa. Di percepatan nomor 1 ataupun nomor 2 tetap bisa mengunci. Berikutnya untuk reversible juga tidak ada nyangkut. Dan untuk triggernya, ya ini triggernya agak lembek ya, agak lembek. Jadi kalau untuk variabel speednya agak susah dikontrol.
Untuk fiturnya ini juga sudah lumayan lengkap ya. Yang pertama di sini ada speed selector nomor 1 dan nomor 2 atau yang high dan low. Lalu ada 3 mode. Di mode selektornya ada hammer impact, mengebor biasa, dan menyekrup. Lalu ada torsi selector sampai dengan nomor 20. Untuk cak sudah penguncian satu tangan ya. Di percepatan nomor 1 ataupun nomor 2 tetap bisa mengunci. Berikutnya kita juga mendapatkan handle tambahan yang di sini ya, bisa dipasangkan hanya di sebelah kiri karena di sebelah kanan tidak ada slotnya. Lalu ada juga forward and reverse atau reversible, putaran kanan, putaran kiri, dan apabila posisinya dibuat ke tengah dia akan mengunci trigger. Lalu ada LED light yang sudah LED shutdown jadi tidak langsung mati apabila kita lepas trigger. Ada variable speed di trigger. Lalu berikutnya di sini ada tombol yang saya nggak tahu ya fungsinya apa dan nggak bisa ditekan juga untuk tombolnya ini. Saya nggak tahu kenapa ini NRT Pro suka sekali pakai gimmick-gimmick seperti ini ya. Padahal nggak ada fungsinya. Dan untuk fitur terakhir ada indikator baterai pada baterainya. Nah sekarang saya sudah paham ya kenapa NRT Pro DC740 kemarin tidak ada indikator baterai pada baterainya. Ya kalau menurut saya sih mungkin karena untuk DC740 sudah ada indikator baterai pada bodinya. Jadi mungkin untuk NRT Pro ingin menghemat biaya produksi, mungkin seperti itu ya. Sedangkan DC743 ini adalah kebalikannya, tidak ada indikator baterai pada bodi. Jadi dia meletakkan indikator baterai pada baterainya. Dan menurut saya sih ini sama saja, yang penting fungsinya ya. Berikutnya kita uji spesifikasi. Yang pertama chargerannya, kita lihat apakah sama saja atau tidak. Di 0,3 watt standby-nya. Dan pada saat mengecas di angka 26 watt. Jadi kurang lebih sama saja ya dengan DC740, tidak ada beda. Berikutnya saya akan buka baterainya untuk melihat isi sel di dalamnya. Untuk modul dari baterainya ini agak sedikit berbeda ya dibandingkan DC740 kemarin. Ini warnanya warna oranye. Saya nggak tahu ya apakah fungsinya sama saja atau tidak. Nah ini dia ya. Ada indikator baterai. Ini ada modulnya ya, ada PCB-nya di sini. Jadi jelas ya. Dan untuk kapasitas baterainya adalah 2000 mAh 3,7 volt ya untuk tegangannya. Dan ada 5 sel baterai di sini. Jadi untuk baterainya sama ya dengan DC740. Dan untuk bornya sudah saya bongkar juga, isi di dalamnya kurang lebih seperti ini. Dan untuk motornya bisa dilihat sendiri ya. Ini lebih besar dibandingkan dengan DC740. Kalau lebih besar biasanya lebih powerful ya, tetapi nanti kita akan uji saja bagaimana performanya. Dan yang membuat saya heran di sini ada modul baterai sebenarnya untuk di bodinya ini, tetapi ditutupi oleh NRT Pro. Saya nggak ngerti ya nengok NRT Pro ini. Yang seharusnya tidak ditutupi malah ditutupi. Ini kan sebenarnya nilai tambah ya, tapi nggak tahu kenapa malah ditutupi dengan stiker NRT Pro ini. Ini indikator baterainya menyala loh teman-teman. Nah ini saya nyalakan ya. Nah ini dia ya, nyala warna hijau. Berfungsi ya indikator baterainya, tapi nggak tahu kenapa ditutupi. Seharusnya kan bagus ya kalau ditampilkan. Jadi ada 2 indikator baterai. Apabila indikator baterai pada baterainya yang tadi itu rusak, kita bisa menggunakan indikator baterai pada bodinya. Oke, baterainya sudah terisi penuh ya, lampu indikator pada chargeran sudah hijau, tetapi ada sedikit keanehan ya teman-teman ya. Keanehannya adalah pada saat saya tadi mau mengecas, saya cek dulu ya lampu indikator baterainya. Dan untuk barnya itu memang penuh semua, warna hijau semua. Ya kalau melihat dari barnya yang masih penuh, perkiraan saya baterainya itu 90% ya. Jadinya saya cas, tetapi pada saat saya cas itu membutuhkan waktu sekitar 1 jaman ya, dan itu lama. Saya berpikiran tadi nggak sampailah 15 menit untuk mengecas baterai, tetapi ya hasilnya 1 jam. Dan karena itu saya berkesimpulan untuk indikator baterai pada baterai itu kurang akurat. Jadinya saya memutuskan untuk menggunakan indikator baterai pada bodi sebagai patokan. Dan untuk stiker yang menutupi indikator baterai pada bodi sudah saya buka ya. Oke, untuk uji spesifikasi berikutnya kita akan ukur RPM di percepatan nomor 1 atau yang low dan di mode drilling. Untuk percepatan nomor 1 di angka 434 rpm. Sekarang kita ubah ke percepatan nomor 2. Mantap, untuk RPM-nya ini di atas 740 ya, di angka 1500. Tetapi untuk spek tertulis tetap ya 2000 rpm. Lebay ya untuk NRT Pro ini ya.
Dan untuk beratnya include dengan baterai 2000 mAh adalah kita ukur di sini ya di angka 1,7 kg. Lebih berat 100 gram daripada bor Woxen yang kemarin saya ulas ya. Untuk uji performa pertama saya akan mengebor dengan menggunakan mata bor kayu ukuran 12 mm dan di sini menggunakan percepatan nomor 2 atau yang high dan modenya adalah mode drilling. Untuk media pengeboran adalah kayu mahoni ketebalan 15 cm. Ya, terjadi hal yang sama seperti DC740 ya. Jadi mati nih, nggak bisa menyala lagi. Agar menyala lagi caranya sama ya, kita lepas baterai lalu dipasang kembali. Kita coba sekali lagi ya. Ya sama ya, terjadi lagi, mati lagi, tidak mau menyala walaupun saya tekan-tekan triggernya. Biar lebih kelihatan nih, saya ubah posisi kameranya ya. Ini tidak mau menyala, saya tekan-tekan trigger juga nggak mau nyala nih. Dan kemarin itu ada baca kolom komentar ya, katanya kalau terjadi seperti ini berarti baterainya yang bermasalah, baterainya tidak mampu untuk menjalankan atau mengangkat daya dari mesinnya. Sekarang saya akan ganti menggunakan baterai dari modern yang 40Ah. Kita coba ya, apakah mati juga atau tidak. Dan ternyata menggunakan baterai modern ini bisa ya. Sampai akhir nih bisa menggunakan baterai modern di percepatan yang high. Tidak saya ubah ke low ini. Kita coba sekali lagi ya biar lebih yakin. Menggunakan baterai modern ini tenaga mesinnya terasa sangat powerful ya teman-teman. Berarti bener ya kata subscriber kemarin, baterainya yang nggak mampu mengangkat tenaga dari mesinnya. Tetapi kalau harus beli baterai lagi agar tenaga dari mesinnya ini optimal, ya sama saja ya, harganya berarti lebih dari 800.000. Oke, sekarang saya akan coba menggunakan baterai dari Nagawa ya. Ini untuk kapasitasnya adalah 3000 mAh bukan 4000. Ya, mati juga ya. Nagawa berarti memang nggak sanggup juga. Yang sanggup hanya modern tadi. Ini mati, nggak bisa nyala juga mesinnya. Oke, berikutnya kita menggunakan baterai asli. Dan untuk percepatannya kita ganti ke low atau yang nomor 1. Kita lihat ya apakah mati juga atau tidak. Menggunakan percepatan nomor 1 atau yang low tidak ada masalah ya. Ini torsinya memang saya rasa sih besar ya, lebih besar daripada 740. Berikutnya menggunakan mata bor auger dengan diameter 19 mm. Di sini saya menggunakan baterai aslinya juga dan untuk percepatannya di low. Kita lihat ya apakah mampu atau tidak. Menggunakan percepatan nomor 1 mantap ya, tidak ada masalah sama sekali. Berikutnya saya akan mengebor di media besi dengan ketebalan ini kita ukur aja ya biar lebih jelas ya. Kemarin saya katakan kan 4 mm ya. Nih bisa dilihat sendiri. Ya, di angka 3,77 ya, kurang 0,3, anggap saja 4 mm ya teman-teman ya. Di sini saya menggunakan mata bor dengan ukuran 5 mm. Di media besi tidak ada masalah ya, asalkan mata bornya tajam, oke.
Berikutnya saya akan menyekrup menggunakan sekrup dengan ukuran yang biasa kita gunakan. Untuk medianya adalah kayu mahoni dan tanpa pre-drilling. Saya menggunakan mata bit obeng dari Bosch. Digunakan untuk menyekrup asalkan settingannya pas, enak ya, tidak ada masalah. Berikutnya kita akan menyekrup menggunakan sekrup panjang 10 cm, medianya masih sama kayu mahoni tanpa pre-drilling. Ya, ini torsinya udah mentok di nomor 20, karena tidak mampu kita ubah ke mode drilling. Skrup panjang juga tidak ada masalah ya. Tidak ada kendala sama sekali. Percobaan terakhir saya akan mengebor tembok beton di belakang rumah saya menggunakan hammer impact pastinya, dan juga percepatan nomor 2 atau yang high. Di sini saya menggunakan mata bor bawaan dari paket pembelian. Kita akan lihat bagaimana kualitasnya. Ini ukurannya adalah 8 mm ya. Untuk mata bor bawaannya kualitasnya oke ya, dan untuk hammer impact-nya ini bekerja dengan baik, cepat sekali untuk mengebor menggunakan mata bor 8 mm. Karena menggunakan 8 mm terlalu ringan, sekarang saya ganti menggunakan mata bor ukuran 10 mm. Untuk mengebor tembok beton tidak ada masalah sama sekali, bahkan ini cepat ya. Sekarang kita akan ukur suhunya ya. Pada motor suhunya di angka 40 derajat Celcius. Lalu pada gearboxnya ini di angka 40,9 derajat Celcius. Dan terakhir pada baterainya ini di angka 35 derajat Celcius. Dan untuk suhu saya rasa sih normal, tapi ya mungkin karena bodinya besar juga ya, jadi tidak terlalu tercover semua untuk suhunya. Ya oke lah ya. Dan setelah kita gunakan tadi, nah bisa dilihat di sini ya, masa tetap penuh? Ya nggak mungkin lah, ini nggak mungkin ya. Meskipun baterainya saya hemat apapun, tidak mungkin masih tetap penuh untuk lampu indikatornya. Jadi saya makainya yang di sini saja nih. Nah kalau di sini nih sudah berkurang 1 titik. Nah, jadi saya berasumsi bahwasanya untuk indikator baterai yang ada pada baterainya ini tidak akurat. Nah, itu tadi ya teman-teman ya, sudah disaksikan bersama-sama bagaimana ulasan singkat saya mengenai mesin bor NRT Pro DC743 tadi. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana feels-nya atau bagaimana pengalaman saya menggunakan alat itu tadi. Jadi ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, yang pertama untuk build quality-nya. Saya rasa dengan harga yang 800 ribuan, build quality seperti ini sudah pantas ya teman-teman ya. Dan kalau dibandingkan dengan adiknya, ya ini sama saja. Tetapi untuk finishing lebih rapi yang NRT Pro DC740. Lalu berikutnya untuk fiturnya. Untuk fitur sih sebenarnya sudah lengkap dan semuanya bekerja dengan baik. Tetapi ada beberapa keanehan. Ya keanehan itu menurut saya sih ya yang harusnya ditampilkan malah ditutupi, yang harusnya ditutupi malah ditampilkan ya. Seperti indikator baterai yang ada di body boardnya ini kan ada indikator baterai, kenapa ditutupi padahal berfungsi. Tetapi yang ada pada adiknya ini yang 740 malah yang seharusnya tidak usah ditampilkan malah ditampilkan. Ini kan agak aneh ya.
Berikutnya untuk spesifikasi seperti biasa, NRT Pro ini banyak gimmick-gimmick juga ya untuk spesifikasinya. Ya untuk RPM-nya hanya 1500-an, itu sudah bagus ya, 1500 itu tidaklah jelek. Tetapi dia menuliskan di bodinya ini 2000 RPM teman-teman, jadi agak sedikit lebay ya. Dan untuk performa ini juga ada keanehan ya. Jadi untuk mesinnya ini sebenarnya tenaganya besar ya, powerful. Tetapi untuk baterainya ini tidak bisa menyokong tenaganya yang besar. Jadi tidak bisa mengoptimalkan mesin dari bor ini. Ya tetapi masih bisa dimaklumi ya, menurut saya sih masih bisa dimaklumi. Alasannya karena mungkin NRT Pro ini ingin menekan cost-nya ya, agar harga bornya bisa dijangkau. Ya mungkin kalau NRT Pro upgrade baterainya, harganya ya nggak 800 ribuan, mungkin bisa sampai 1 jutaan. Tetapi terlepas dari baterainya yang tidak bisa mengangkat tenaga mesinnya, saya rasa sih untuk performanya secara keseluruhan tidak ada masalah. Saya gunakan untuk mengebor kayu tadi dengan percepatan yang nomor 1 atau yang low, ya bisa-bisa saja, lancar-lancar saja. Dan setelah saya menggunakan keduanya ya, antara DC740 ini dan DC743 ini, ya menurut saya sih ini nggak bisa dibandingkan secara head to head ya, karena memang segmennya berbeda. Jadi ya ini menurut saya teman-teman ya. Untuk DC740 ini adalah versi terbaru dari DC340. Sementara untuk DC743 ini adalah versi terbaru dari DC343. Jadi berbeda segmen di antara keduanya ini. DC740 lebih ke rumahan ya, dan untuk DC743 ini lebih untuk yang lebih berat lagi ya, tenaganya memang lebih besar ini. Ya, kalau dibandingkan ya kalah DC740 dibandingkan ini. Jadi bagi kalian yang pecinta NRT Pro, mana yang lebih worth it? Ya ini saya kembalikan lagi kepada kalian, tergantung kebutuhan kalian. Dan untuk kesimpulannya, DC743 ini bukanlah bor yang jelek ya, apalagi kalau kalian bisa upgrade baterainya sendiri. Ya mungkin kalau dipasangkan dengan LXT Makita yang asli lebih jos lagi, tetapi harga baterai lebih mahal daripada harga unit bornya ya. Ya intinya terlepas dari segala keanehannya tadi, DC743 ini adalah bor yang bagus ya. Oke gitu aja teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga tidak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.